Selamat pagi untuk kelas 11 MIA 1 hingga 11 IIS 2. Pada hari ini, melalui video pembelajaran ini, Ibu akan menyampaikan materi lanjutan kita masih terkait dengan ketenagakerjaan. Untuk minggu ini kita akan memasuki materi yaitu mengenai pengangguran atau masalah pengangguran. Masalah pengangguran dapat menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian suatu negara, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya mengatasi masalah pengangguran dengan berbagai kebijakan ekonomi. Agar lebih memahami masalah pengangguran, marilah kita mempelajari pengertian jenis-jenis lalu akibat yang diberikan pengangguran dan cara untuk mengatasinya. Kita masuk kepada slide yang pertama, yaitu mengenai pengertian. Pengertian dari pengangguran adalah merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru. Untuk lebih jelasnya, kita lihat dari jenis-jenis pengangguran. Untuk jenis-jenis pengangguran itu terdiri dari dua. Yang pertama berdasarkan sifatnya. Untuk berdasarkan sifatnya itu terdiri dari tiga. Yang pertama pengangguran terbuka, yang kedua pengangguran terselubung, dan yang ketiga pengangguran setengah menganggur. Yang pertama pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka merupakan kondisi di mana seseorang sama sekali tak bekerja meskipun sedang dalam usaha untuk mencari pekerjaan. Hal ini terjadi bagi orang yang belum pernah bekerja sama sekali atau yang sudah pernah bekerja atau mempersiapkan suatu usaha. Contohnya ini adalah seperti di gambar, ada seorang wisudawan. Artinya, ketika nanti seorang mahasiswa menyelesaikan kuliahnya dan wisuda, maka dia nanti akan menjadi pengangguran terbuka. Karena apa? Karena di sini posisinya si mahasiswa sedang mencari pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya saat kuliah. Yang kedua, pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung merupakan tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena sesuatu alasan tertentu. Misalnya, karena kurang terampil, itu dikarenakan pendidikannya rendah, kemudian baru mulai bekerja atau kurang memiliki pengalaman, dan yang ketiga keterpaksaan yang membuat orang bekerja tidak sesuai dengan bakat atau keterampilannya. Kita lihat pada contohnya ya, ada 3 orang ibu-ibu menjadi driver Gojek. Ini artinya apa? Mereka bekerja tidak sesuai dengan keterampilannya. Kemudian namun karena keadaan terpaksa, lalu ketiga ibu itu terpaksa bekerja sebagai driver Gojek ya. Padahal itu tidak sesuai ya. Yang ketiga, pengangguran setengah menganggur. Ini merupakan tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak adanya lapangan pekerjaan, dan biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang yang jam kerjanya kurang dari 35 jam selama 1 minggu. Ya, jadi ini lebih identik kepada tenaga kerja yang jam kerjanya kurang dari 35 jam. Itu contohnya seperti tenaga kerja part-time ya. Artinya dia ingin mencari pekerjaan yang memiliki waktu full-time. Ya, jadi ketika dia hanya part-time, waktu kosongnya itu disebut dengan setengah menganggur. Nah, yang kedua kita masuk berdasarkan faktor penyebab.
Untuk faktor penyebab itu terdiri dari 5. Kita bahas yang pertama, pengangguran konjungtur. Pengangguran konjungtur merupakan pengangguran yang terkena dampak perubahan perekonomian, utamanya dalam dampak permintaan dan penawaran terhadap suatu barang. Nah, hal ini terjadi jika saat kelesuan dan kemunduran ekonomi, ya, di mana permintaan masyarakat menjadi turun. Ketika permintaan masyarakat terhadap barang turun, tentunya perusahaan akan mengurangi produksi. Nah, ketika dikurangi produksinya, maka perusahaan akan membuat keputusan seperti pemutusan hubungan kerja atau mem-PHK tenaga kerjanya. Kita lihat ya pada contoh di gambar itu ya, banyak orang yang ingin bekerja kembali, artinya dia di PHK dari perusahaan. Apalagi sekarang ya nak ya, sedang terjadi COVID, ya wabah COVID, pasti perusahaan banyak yang mem-PHK. Itu dampak dari apa? Karena perekonomian itu sedang menurun, ya, konsumsi menurun. Jadi perusahaan mengurangi produksi dan mem-PHK karyawannya. Kita masuk yang kedua, itu disebut dengan pengangguran struktural. Pengangguran struktural terjadi karena adanya penurunan struktur ekonomi pada suatu wilayah, ya, atau perubahan. Misalnya itu perubahan tenaga kerja, perubahan ekonomi yang biasanya agraris, ya, Indonesia agraris ya nak ya, dalam arti banyak lahan pertanian. Nah, ketika perubahan agraris menjadi industri, maka seperti ibu beri contoh di gambar itu adalah buruh tani ya nak ya, yang biasanya mereka bekerja untuk mengerjakan sawah misalnya atau lahan pertanian ya, tetapi karena sekarang berubah menjadi industri ya, sedangkan mereka hanya memiliki kemampuan mengelola pertanian. Nah, kalau industri itu kan lebih mengandalkan tenaga kerja yang paham terhadap teknologi. Nah, disinilah pengangguran struktural ini terjadi. Yang ketiga, pengangguran musiman. Pengangguran musiman ini terjadi akibat siklus ekonomi yang berfluktuasi karena pergantian musim, umumnya pada bidang pertanian dan perikanan. Nah, kita lihat pada contoh, ada 2 tenaga kerja sedang melakukan kegiatan memanen, ya. Namun, pada saat kegiatan memanen ini selesai, maka si tenaga kerja tersebut berhenti bekerja karena sudah belum ada lagi lahan yang dapat dikerjakan. Nah, pada saat perubahan musim inilah para tenaga buruh petani tersebut menjadi pengangguran. Yang keempat, itu ada pengangguran friksional. Ya, itu pengangguran friksional terjadi karena sulitnya mencari pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki. Biasanya pencari kerja ini kesulitan mendapatkan info dari pemberi kerja. Nah, untuk pengangguran friksional ini biasanya terjadi karena kesenjangan waktu, letak geografis, dan informasi lowongan pekerjaan. Artinya, bisa saja di satu sisi si penganggur tersebut memiliki keterampilan atau kemampuan yang sesuai untuk menjadi tenaga kerja. Namun satu sisi informasi dari si pemilik usaha ya belum memberikan info yang tepat bagi si tenaga kerja, calon tenaga kerja. Nah, di saat inilah ketika terjadi kesulitan info, maka terjadilah pengangguran friksional. Yang kelima itu yang terakhir adalah pengangguran teknologi. Nah, ini terjadi dikarenakan pekerjaan lebih dikembangkan oleh teknologi. Seperti di gambar ya, semua pekerjaan sudah mengandalkan teknologi seperti robot. Yang ketiga itu kita masuk dalam dampak negatif pengangguran. Dampak negatif pengangguran yang pertama adalah permintaan dan penawaran agregat menjadi menurun.
Yang kedua, penerimaan negara menurun. Yang ketiga, tingkat kesejahteraan menurun. Kita lihat ya nak ya, pada gambar itu ada seorang ibu dengan anaknya tinggal di dalam lingkungan yang kesejahteraannya itu menggambarkan sangat rendah ya, dimana terlihat banyak tumpukan sampah, kemudian tempatnya kurang layak untuk dihuni. Yang keempat itu mengakibatkan kemiskinan yang meningkat. Lalu yang kelima, biaya sosial meningkat. Itu seperti terjadi karena banyaknya perampokan ya, karena pengangguran. Kemudian kita masuk ke slide yang terakhir, yaitu mengenai upaya mengatasi pengangguran. Yang pertama itu upayanya adalah mengatasi pengangguran struktural. Ya, tadi kita ketahui struktural. Ini di sini ada cara untuk mengatasinya adalah dengan memberikan balai latihan kerja kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memiliki keterampilan. Nah, kemudian bisa juga ya mendirikan industri pada padat karya ya, sehingga dapat menyerap banyak tenaga kerja. Yang kedua itu mengatasi pengangguran siklikal dapat dilakukan dengan menurunkan pajak daerah ya, itu akan berdampak bagi pengusaha ya. Jika pajak pengusaha diturunkan itu dapat meningkatkan produksi para pengusaha dan sehingga usahanya berkembang dan dapat menyerap para tenaga kerja. Oke, baik, sampai di sini pelajaran yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Jangan lupa agar kalian dapat memahami dan dirangkum. Sampai di sini, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.